Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku yang baik, yang terkasih. Lama banget saya nggak bikin video ngobrol-ngobrol sendiri seperti ini. Ya, sharing-sharing, bercerita apa yang sudah saya jalankan sampai hari ini. Lupa beli bahan makanan buat sahur. Eits, tapi itu dulu. Sekarang saya selalu sedia Somai Wondes sebagai alternatif menu sahur yang kaya karbohidrat dan protein. Hari ini saya mau ngobrol, mau bercerita mengenai ini, milenial. Saya tadi dapat inspirasi mendengarkan obrolan dari bacaan buku. Tapi buku ini saya dengar dari audiobooks tuh yang membahas masalah milenial. Jadi katanya di 2030 9 to apa ya? 5 atau kerja dari jam 9 sampai jam 5 itu akan mati, akan dead gitu, karena para milenial atau kita ini gitu ya, mudahnya lah gitu ya, secara detailnya kalau milenial usia berapa saya nggak hafal, cuman intinya adalah kita, kalau kayak saya sendiri gitu udah bermimpi dari dulu, saya tuh udah males kerja dari jam 9 sampai jam 5, karena kebetulan saya pun kerja juga di bidang IT. Jadi saya langsung berpikir, wah, lawang kerja IT itu kerjanya nggak harus full day di depan komputer di ruangan atau di kantor gitu loh. Lawang saya kerja dari misalkan nih, kantor saya di Binus waktu itu, saya kerja dari rumah bisa, bahkan dari luar negeri bisa, bahkan dari kampung saya pun saya nge-remote juga bisa. Waktu itu saya megang server gitu loh. Nah, ternyata itu pelajaran yang nggak saya nggak paham kalau ternyata saat ini justru dipraktekkan dengan adanya pandemi, dengan adanya segala macam gitu ya, pandemi terutama, itu orang terpaksa kerja dari rumah, WFH. Dan lebih kerennya lagi, kalau saya punya mimpi ya, kerja from everywhere gitu. Jadi saya bisa bekerja dari sambil jalan-jalan. Misalkan saat ini saya di sini, besok saya bisa kerja dari kampung saya. Besok bisa kerja dari hotel saya menginap. Besok saya bisa bekerja dari tempat saya jalan-jalan. Dari pantai, dari laut, saya di sana, tapi tetap pekerjaan tetap cair rezeki. Dan ternyata ini sudah diprediksi si penulis buku tadi, bahwasanya di 2030 9 to 5 itu akan dead. Dead ini bisa diartikan sangat drastis turun atau mati. Tapi kalau mati tentu sepertinya enggak ya, karena memang di tempat-tempat pemerintahan segala macam pasti akan ada layanan seperti itu gitu. Tapi overall anak-anak kekinian gitu ya, bahkan saya sendiri yang udah bukan anak kekinian, termasuknya udah usia yang udah dewasa, mimpinya seperti itu gitu. Bagaimana anak-anak? Nah, ini jadi pelajaran bahwa kalau kita membangun bisnis, membangun usaha pun juga harus diperkirakan. Bagaimana sih gitu ya bisa bersupport nih, dunianya, jalan-jalannya, travelingnya jalan, tapi pekerjaannya juga tetap jalan. Jadi tetap berkarya tanpa batas. Kalau bahasanya Bro Rudy itu mengatakan bahwa kita harus berkarya tanpa batas atau unlimited dimanapun kita berada. Kalau saya mau punya jargon juga, kita cair from everywhere. Cair itu maksudnya apa? Cair itu maksudnya adalah kita tetap mendapatkan uang dari manapun kita berada gitu. Tidak harus terkungkung di ruangan seperti ini yang full day puluhan tahunan gitu. Nah, ini bisa bagaimana mentransformasikan produk-produk penjualan kita gitu ya, untuk bisa melakukan seperti itu. Dan ternyata secara nggak sengaja nih di Wondes, saya dulu kerja di dunia IT, sekarang berpindah ke dunia jualan langsung. Jenenge opo itu, pokoknya saya jualan langsung, yaitu jualan Somai Wondes. Ternyata reseller saya, dropshipper saya itu ada di luar kota. Di luar kota, testing, dan itu berhasil dengan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dari cukup untuk kehidupan di area bukan pusat kota gitu ya, bahkan di daerah gitu. Dan dia bisa menghasilkan, bisa mencukupi keluarganya dari kerja dari jarak jauh. Dan itu sebenarnya saya tidak mendesain benar-benar seperti itu, tapi kayak mengalir aja gitu. Saya coba tawarkan, dia belajar. Jadi ceritanya beliau ini dulu ini ya, curhat karena penuh dengan hutang dan tidak bisa membayar gitu. Curhat hilang, lama-lama ayo pokoknya solusinya yuk pelajari tuh jualan online di marketplace kayak di mana terserah. Saya tidak bisa ngajari
karena saya bukan ahli di salah satu marketplace. Saya bisa-bisa aja, cuman saya nggak ahli. Terus saya udah belajar sendiri. Karena orang kepentok the power of kepepet, akhirnya dinyoba-nyoba dan sekarang running gitu. Dan kebetulan ini di Ramadan kedua, tetap kita kolaborasi dan kemarin penjualan juga udah lumayan bagus ya. Di Ramadan ini biasanya cenderung teman-teman yang di jualan online itu bagus jualannya kalau produknya memang pas gitu ya. Dan yang sampaikan, dan ada satu lagi tambahan, ini ada temen yang ya kebetulan dia dikeluarkan dari pekerjaan karena faktor ada kurang sakit segala macam, tetapi karena tadinya karena tadinya berpenghasilan terus di rumah karena bingung kan, wah what should I do, kalau kayak ngantor udah nggak bisa lagi karena mau sakit gitu ya, tapi pekerjaan ini pun bisa dilakukan dari rumah. Dan ternyata beliau ini nanya-nanya ke Somai Wondes, bisa nggak saya jualin somai, bantu gitu. Terus saya bisa dapat, oh boleh, silahkan monggo. Dan ternyata kemarin terbukti, kemarin ini beliau bisa ngejual itu di pasti di areanya di beliau, maksudnya ini di lingkungan kerjanya dia dulu atau networknya beliau gitu ya, saya kurang paham. Tapi intinya adalah beliau kemarin bisa menjual 600 biji somai matang yang dibikin per box isi 30 sampai 20 pack. Bayangkan, itu kalau di totally gitu ya, 600 kali 5, 6 kali 5, 3 juta bro. Itu orderan sekali ya, bisa ngejual 3 juta. Bagi kita pekerja, misalkan orang kerja kantoran gitu, untuk mendapatkan 3 juta, kita harus menunggu sebulan. Dan beliau ini, yang tadinya masih belajar, masih coba-coba, kan gimana jualan online itu ya, belajar ke kita gitu. Dan belajarnya pun juga nggak yang bener-bener ini ya, cuma tanya ini, oh gini gitu, kita jelasin juga, kita nggak ahli banget gitu ya. Ternyata beliau bisa menggunakan networknya, jaringannya, dan tanpa memulai produk dia bisa ngejual ke circle-nya gitu. Dan salah satu kemarin di awal bulan Ramadan itu udah langsung bisa jualan 600 pieces matang, non matang frozen juga masih ada gitu. Tapi yang overall langsung jebret gitu, langsung itu. Berarti 6 kali 5 3 ya, 3 juta gitu. Nah teman-teman, beliau ini entah di mana, saya juga belum tahu rumahnya di mana, tinggalnya di mana. Yang penting komunikasi jalan, bisa dipercaya, jujur, transparansi, maksudnya di dunia sekarang ini, di dunia online ya tentu gitu ya, harus kita transparan gitu. Kalau kita coba-coba tipu-tipu, habis bro, habis wes. Pokoknya modalnya kalau menurut saya ya, untuk bisa berjualan from everywhere ya, berbisnis dari manapun, cair dari manapun gitu ya, jujur. Udah itu the key ya. Ini mungkin ya kebetulan pas bulan Ramadan sekalian ya, kita bisa belajar ya. Jadi kita bisa terus melakukan hobi kita, tapi cairan juga harus ada gitu. Nah, kalau saya dulu mindsetnya selalu diajarin yaitu ya, kerja itu harus rajin, berangkat pagi, pulang sore, kalau perlu pulang malam gitu. Wah, kok saya menemukan sesuatu yang ganjalan dalam diri saya. Saya dulu bercita-cita, kapan ya saya nggak begini, kapan ya, dengan segala keterbatasan saya miliki, pendidikan kurang, ilmu kurang, nyali kurang, modal nggak punya gitu ya. Tetapi saya selalu dengan berdoa, ya Allah, mampukanlah saya berdiri sendiri, mempunyai usaha sendiri, dan saya bisa mendapatkan uang dari manapun saya berada. Saya tinggal dimanapun, saya harus bisa mendapatkan penghasilan, masukan, dan tentu yang lebih keren lagi mimpinya adalah bisa bermanfaat untuk orang lain, supaya kita menghasilkan yang terbaik ya. Karena saya semakin kesini di usia saya yang sekarang udah 40 plus gitu ya, sekarang udah 42 atau menuju 43 gitu, saya renung-renungkan sebenarnya mau apa sih hidup ini gitu. Ternyata semakin kita banyak memberikan kebermanfaatan ke orang lain, itulah hidup menurut saya gitu ya. Karena apa ya, kalau kita banyak uang, kaya, kalau udah suatu titik gitu ya, kok kayaknya ya biasa-biasa aja gitu. Saya dulu bermimpi nih, pengen jadi seorang manajer dengan gaji 5 juta. Waktu itu saya masih sebagai junior IT ya, net support di IT gitu. Saya ngelamar dengan mimpi saya pengen ngelamar saya manajer. Dan saya dapat saya minta gaji 5 juta. Pada saat itu hanya mimpi gila aja. Mimpi yang nggak tahu terlintas di kepala dan saya jalankan. Dan kenyataannya saya ditolak.
Berapa kali saya ngelamar jadi manajer saya ditolak. Tapi dari situ, dari mimpi itu, secara tidak sengaja, bahkan saya tidak paham bagaimana arus ceritanya, saya kesampaian menjadi seorang manajer dengan gaji 3 kali lipat dari yang saya bayangkan tadi. Ini hanya dari mimpi. Ternyata alam bawah sadar itu bermain, guys. Dan apa ya, dari mimpi-mimpi seperti itu, saya bisa menjalanin sampai saya sekarang bisa belajar usaha gitu. Dan itu semua kok saya bisa seperti itu? Ternyata kalau saya renung-renungkan gitu ya karena saya bisa memberikan manfaat ke orang lain gitu. Padahal manfaat saya sih masih sangat-sangat minim lah, belum keren lah. Kalau kita mau keren banget, mau jos banget, semakin kita meluaskan manfaat yang kita punya, otomatis rezeki kita akan bertambah. Contoh, orang lu jualan lah gitu ya. Semakin banyak kita bisa berjualan gitu ya. Misalkan kalau kemarin saya contohkan tadi jualan somai Wondes bisa 600 pieces, siapa tahu lu bisa jualan dengan 6 juta pieces per hari. Itu artinya apa? Banyak orang yang kita berikan manfaat dengan wasilah somai tersebut. Beliau banyak yang makan somai dengan kualitas enak, kualitas terbaik gitu ya kan, dengan rasa ikan tenggiri yang oke gitu kan. Misalkan yang tadi yang makan hanya 10 orang, bahkan yang membuat happy berapa puluh orang, berapa ribu orang. Di situ manfaatnya. Jadi kalau kita renungkan sebenarnya itu berpikirnya harus dirubah. Jangan cuma mimpi punya duit banyak tapi nggak ngapa-ngapain. No. Sebenarnya semakin kita melakukan hal terbaik, banyak orang yang kita bisa bantu, kita tolong, rezeki kita akan bertambah. Yakin, hakul yakin. Dan ini saya baru bisa paham di usia saya yang seperti saat ini. Jadi teman-teman, saya pesan ke sobat-sobat yang masih muda ataupun sobat-sobat yang ya di usia saya bahkan di atas saya gitu ya, yang merasa kok hidupnya sulit, ayo coba rubah pola pikir kita, makin banyak menebar manfaat. Saya belajar seperti ini dari junior-junior saya loh. Bahkan saya tidak memiliki guru bisnis, saya tidak memiliki guru yang ngaji terus-terusan gitu, bahkan saya ngaji from everywhere. Maksudnya ada buku saya baca misalkan dari kitab mana, dari YouTube. Kalau hal-hal baik dan itu masih memang jalannya lurus ya saya akan ambil gitu. Walaupun saya juga sangat-sangat terbatas knowledge saya gitu. Tapi hal-hal seperti ini, perenungan seperti ini saya dapat dari orang lain, dari saya junior saya gitu ya. Dia menceritakan bagaimana sedekah unlimited. Sopo ke dalam awalnya saya paham gitu. Jadi kalau ngomong-ngomong sedekah ini, ya tentu di dalam Islam gitu ya dijelaskan bahwa sedekah sebelum subuh itu coba dijalankan gitu, karena malaikat akan turun ke bumi untuk membagi-bagi rezekinya bagi orang sedekah, dan amalan sedekah itu akan dibalas lebih banyak dari yang kita berikan ke orang. Itu kalau dalam Islam, dan ini real, ini nyata. Yang saya dulu sangat ibaratnya saya paham tapi saya nggak yakin gitu. Boro-boro bersedekah, wong buat sendiri aja susah. Nah, padahal kalau di dalam Al-Quran disebutin berbagilah, bersedekahlah pada saat kondisi lapang dan sempit. Justru yang keren lagi adalah kita bisa berbagi dalam kondisi sempit. Kita bisa menebar manfaat pada saat kita kesulitan, pada saat kita ini. Dari situ akan justru menjadi pemicu untuk membuncahkan cairan-cairan yang akan datang gitu ya. Jadi ini renungan saya di pagi ini, bahwa semakin kita bisa menebar manfaat apapun itu, kalau manfaat kebaikan, gaspol kan, wis ora wedi, cairan, rezeki, duit itu insya Allah akan datang dengan cara yang tidak kita duga-duga. Saya seperti tadi ini, seperti ada kayak dropshipper yang ternyata bisa jualan seperti itu. Bahkan salah satu dropshipper yang udah saya bilang di daerah tadi itu, kalau sebulan bisa menjual sampai 25-30 juta hanya berjualan somai. Saya sendiri agak, kok bisa ya? Padahal saya tahu, ya udah paham bahwa bisa menghasilkan, tapi dalam hati kok bisa ya? Saya dulu sangat bermimpi teman-teman saya, saudara-saudara yang ada di daerah, di kampung gitu segala macam, nggak harus ke Jakarta bro gitu, nggak harus teman-teman ini menjadi pekerja yang dari zero di Jakarta gitu. Ayo, pertama kuasai ilmunya. Kedua, saat ini koneksi internet kayak di kampung saya ini walaupun memang sulit, tapi kalau kita udah dapat sinyal naik ke rumah ke atas gitu, udah ada 4G gitu. Dengan 4G itu udah bisa untuk berbisnis kan. Kalian, kayak saya nih sebenarnya, kayak saya saat ini jualan di online. Saya memerlukan konten
video, foto. Sebenarnya kalau ada teman-teman yang tertarik, ayo kita kerjasama. Kayak kemarin saya membuat video untuk iklan itu kurang lebih mendekati 4 juta. Bayangkan, kalau kalian udah suka bermodalkan HP dan kalian coba-coba dan hasilnya kualitasnya oke gitu ya, dengan 4 juta pun kalian dari kampung pun bisa dapat duit hanya dari kampung, dari puncak gunung sambil miara kambing, sambil leye-leye di bukit yang udaranya sepoi-sepoi. Apa enggak jos, teman-teman? Mungkin dari, kalau di kampus ada namanya dari gandring sambil ngelihat apa namanya itu sungai, bendungan, waduk tukul, tapi kalian bisa mendapatkan cairan rezeki karena kalian berkarya gitu. Kalian HP bisa, nanti kalian modal motor tuh nggak urgent pada saat memulai ya, nggak harus pamer-pamer motor-motor gede moge, itu nanti kan gitu. Mendingan kalian beliin kamera. Kalau memang kalian suka ngedit video misalkan, suka foto-foto misalkan, kalian beli kamera-kamera yang premium sekalian gitu, yang mirrorless, yang keren gitu kan. Pokoknya ya review lah kamera mana yang bagus dan bisa menghasilkan karya. Justru itu mimpi-mimpi saya yang pengen saya motivasikan ke teman-teman yang di daerah. Karena di Jakarta itu memang berat bro gitu, biaya hidup tinggi, terus sekarang pandemi, semakin susah mencari pekerjaan, dan itu memang keren maksudnya untuk membuka pola pikir, mata hati bahwasanya mencari uang itu sekarang bisa dari mana aja. Dan saya terbukti, saya mencoba kemarin nih ya, ngetes, saya 2 minggu pulang kampung, saya lepas, saya awasin, karena saya masih belum autopilot bisnis saya, tetap saya awasin jarak jauh, dan tetap bisnis saya bisa jalan, bisa menghasilkan, dan uang pun juga bisa datang gitu. Ternyata bisa. Saya berbicara seperti ini karena saya sudah merasakan sendiri bahwa bisa kok cair gitu, bisa mengerjakan itu, bisa mendapat duit dari pekerjaan. Nah, saya ini masih proses belajar teman-teman. Kalau ada yang hal baik monggo diambil, kalau yang buruk buang saja ke laut terdalam, biar dimakan ikan hiu. Tapi ikan hiu mungkin nggak terdalam juga ya sobat-sobat. Nah, dengan semangat Ramadan, mari kita berkarya terbaik, karena di Ramadan ini setiap kegiatan kita, hal yang baik bisa jadi nilai ibadah, dan nilai ibadah yang sunnah itu aja bisa jadi nilai wajib, apalagi yang wajib ya kan. Ayo, insya Allah dengan semangat Ramadan, bukan berarti Ramadan tuh loyo cuman tidur aja, no. Justru kita harus beraktivitas luar biasa, badan kita didetoks, mental kita didetoks, jiwa kita didetoks untuk menjadi yang lebih baik, lebih luar biasa. Semoga kita semua sukses berjamaah, tidak sukses hanya sendirian guys. Kalau kita konsepnya Islam itu berjamaah sholatnya, kenapa dalam hal ekonomi, dalam bisnis kita juga sukses berjamaah? Artinya kita bahagia bareng, sukses dunia, sukses akhirat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh Siomay Wondes. Makan siomay, ya Siomay Wondes. Apabila bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe ya guys, biar makin semangat membuat videonya. Terima kasih.